Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1.400 cryptocurrency secara aman, cepat, dan mudah. Ya. Dan di sini kita tentunya bisa spot trading, futures trading, copy trading, dan bahkan hasil spot trading kita pun bisa kita masukkan ke dalam earn di sini. Ya. Dan buat kalian yang promo hunter, kalian harus tahu bahwa Gate.io sedang ulang tahun ke-9 dan mereka ada price pool sebesar 120.000 USD dan banyak lagi promo-promo lain yang bisa kalian dapatkan di sini, ya. Jadi bagi kalian yang belum memiliki akun di Gate.io, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io, ya. Kalau kita lihat cryptocurrency market sekarang terkoreksi tipis sebesar 0,56% dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin, dia naik tipis 0,37% saja. Kemarin di sekitar 316, 317, sekarang di 318. Ya. Tetapi untuk Ethereum, kita bisa lihat dia kembali terkoreksi sebesar 2,8% di 1939, alias kalau di sini berarti sudah kena struktur, ya. Buat kalian yang sudah buy limit, udah kena harusnya, ya. Dan BNB di $320 dengan penurunan sebesar 0,17%. Cardano kembali lagi meningkat sebesar 4,42% setelah kemarin naik 18% dalam sehari. Ya. XRP juga naik tapi tipis 0,09. Lalu untuk Solana dia malah terkoreksi sebesar 5% dan seterusnya. Jadi bisa dibilang secara hasil cukup mix, ya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang malah tetap naik seperti Cardano salah satunya, ya. Nah, sekarang kalau kita bisa lihat balik lagi ke Bitcoin, ya. Kita tunggu dulu dia loading. Daily close-nya bisa dibilang ya cukup flat ya. Seingat gue sih polanya seperti spinning top. Yes, ya. Bisa lihat benar dia membuat pola spinning top. Tapi perbedaannya adalah spinning top sebelumnya cenderung bearish. Sekarang spinning topnya bullish walaupun tipis ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat berhenti di mana? Berhenti di Bollinger Band. Wow, apakah itu? Technical analysis. Jadi lagi-lagi ya, jangan memberikan alasan seperti wah technical analysis tidak nggak guna buat apa dipelajari, kita pakai feeling aja ya, ujung-ujungnya pakai feeling malah nyangkut ya, nyangkutnya nggak kira-kira dan beli di resisten. Nah jadi untuk sekarang Bitcoin masih sama ya, yang menjadi PR bagi dia adalah mempertahankan harga di atas dari dua struktur ya, atau lebih tepatnya satu struktur, satu moving average. Yang pertama adalah struktur di 29.700 dan sekarang moving average sudah mulai sedikit berubah jadi nggak pas di 297, sudah mulai naik di 29.900 ya. Dan tentunya ini bisa menjadi buy limit bagi kita. Ya, kita bisa tentukan yang mana. Ya walaupun bisa dibilang sangat tipis ya, bedanya cuma beda $200 saja. Jadi itu buy limit yang kita bisa dapatkan dan masuknya lebih ke medium lah. Sekarang medium risk. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk scenarionya kita tahu bahwa ada kemungkinan Bitcoin akan melakukan movement seperti di 2018. Ya, lagi-lagi buat kalian yang terus mengikuti TCI atau lebih tepatnya mengikuti DJWT, pasti sudah hafal dengan pola 2018. Tapi lagi-lagi ya bersabar karena ini nggak semua orang sudah up to date. Jadi kita harus tetap update nyaris setiap hari. Ya, pola 2018 adalah seperti yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama harus kita perhatikan adalah trend line yang terbentuk dari basically tanggal ya Januari sampai akhirnya jebol di sini pada 22 April. Nah, kalau kita lihat di 2018 terjadi satu pola yang cukup mirip. Dimana kita bisa lihat di sini ya. Kita mundur ke 2018. Kita cek ada juga satu trend line yang terbentuk, dia membuat juga bisa dibilang dia membuat higher low dan seterusnya ya. Dia jebol pada tanggal 10 Juni di sini ya. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi. Dia breakdown dan terjadi apa? Rally lagi ke atas. Ya, jadi ada kemungkinan Bitcoin akan menuju ke EMA 200 daily ya, seperti di sini. Nah, kalau kita ngikutin 100% seperti 2018, maka ya sudah siap-siap akan ke reject dan akhirnya kapitulasi akhir. Kalau sampai kapitulasi akhir, kemungkinan besar akan ke EMA 200 weekly ya. Jadi awalnya seperti yang kita bilang kemarin, kecenderungannya lebih ke daerah supply. Tetapi kalau kita bisa lihat karena Nasdaq mulai naik, akhirnya Bitcoin ikutan ketarik juga. Ya. Jadi untuk probabilitas ke scenario B, di mana ini bisa retest MA200 makin dekat. Ya. Jadi ada kemungkinan bisa movement seperti ini. Dia naik ke atas dan ke reject. Nah ini bisa saja ke reject kalau apa? Andaikan kita tahu dalam 14 hari lagi ke depan akan ada the Feds yang mengumumkan interest rate.
Andaikan pada 14 hari ini ya dia bisa pelan-pelan membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan pada tanggal 15-nya pas kena 200, sudah siap-siap. Kemungkinan besar 2018 akan terulang ya. Dan kalau sampai ini terulang ya siap-siap juga kemungkinan besar akan mendekat lagi ke EMA 200 weekly. Tapi kita harus ingat bahwa EMA 200 weekly ini adalah moving average, bukan struktur. Maka dari itu apa? Dia akan pelan-pelan naik. Ya, pertama kali kita bahas waktu itu di sini ya. Saat dia drop di sini. Waktu dia drop di sini, gue bilang ya siap-siap ada kemungkinan Bitcoin bisa ke 19.000 dan kita bisa lihat kenapa? Karena EMA 200-nya ada di 19.000. Kalau sekarang kita lihat dalamnya kurang lebih setengah tahun setelah itu, ya kita bisa lihat bahwa sekarang naik terus ya EMA 200-nya. Jadi semakin lama Bitcoin bermain di daerah sini, EMA 200 akan semakin dekat. Ya, jadi mungkin ya by the time sampai ini ke reject dan nanti benar-benar menuju ke EMA 200 weekly, mungkin EMA 200 weekly-nya sudah di daerah ya 23.000 mungkin atau 24.000 ya. Jadi itu kurang lebih yang bisa kita lakukan. Dan tentunya yang menjadi PR terdekatnya adalah mempertahankan dulu deh. Nggak usah panjang-panjang mikir dulu sampai EMA 200 daily. Kita mikir dulu apakah Bitcoin bisa bertahan di daerah 30 ribuan. Ya. Andaikan nih dalam beberapa hari lagi dia retest EMA 20 dan terpantul, nah itu bisa menjadi pertanda yang sangat baik untuk Bitcoin. Jadi untuk sekarang buy limit Bitcoin gue ulangi ya di daerah 29.700 atau bisa juga kalau mau di EMA 20 di 29.900. Ya, ini masuknya ke medium risk. Dan buat kalian yang konservatif seperti biasa bisa tetap bersabar di EMA 200 weekly ya karena lagi-lagi gini ya. Kalau kita lihat andaikan ya atau bukan andaikan setiap kali EMA 20 dan 50 di weekly sudah cross, dari siklus-siklus sebelumnya, Bitcoin selalu mengunjungi EMA 200 di weekly. Ya, kalau kita di sini, cross 200. Kita bisa lihat lagi, cross 200. Di 2000 berapa? 2015, 2000, ya benar, 2014-15, cross 200. Jadi, kita harus tetap ingat, masih cukup besar possibility-nya bahwa Bitcoin akan ke EMA 200 weekly. Tinggal pertanyaannya kapan. Karena lagi-lagi historinya selama ya basically belasan tahun ke belakang ya, setiap kali EMA 20 dan 50 sudah cross, ya sudah death cross lebih tepatnya ya. Nah, itu kemungkinan besar Bitcoin akan ke EMA 200 atau bisa dibilang selalu ke 200. Ya, jadi ingat walaupun sekarang sedang bisa dibilang ada satu momentum naik, kita harus siap-siap ada kemungkinan bisa lanjut lagi ke EMA 200 weekly. Dan jujurnya cukup besar secara historik. Oke, dan news kita pada hari ini singkat, padat, ya, dan semoga jelas. Dimana kita bisa lihat Luna, atau Luna yang baru lebih tepatnya ya. Kita bedakannya dengan apa? Lambangnya ya. Luna yang baru lambangnya seperti matahari uniknya ya. Walaupun Luna itu sebenarnya cenderung ke bulan artinya ya. Tapi kita bisa lihat yang baru seperti matahari. Mungkin ya inilah resurrection lah ya. Nah, jadi intinya apa? Luna Pair kemarin baru saja mulai berseluncur di berbagai macam exchanges. Nah, di sini kita contohnya pakai Gatot. Ayo, tentunya ada juga exchanger-exchanger besar lain seperti Binance, Bybit, dan kawan-kawannya. Tetapi buat kalian yang mungkin taruh misalnya di beberapa exchanger yang tidak mensupport airdrop, sayang sekali kemungkinan besar lu nggak dapat airdropnya. Ya. Nah, tapi buat kalian yang sudah dapat airdrop, pastikan jangan dijual dulu si Luna Classic maupun USTC kalian ya atau UST Classic jangan dijual ya. Karena kalau dijual lu akan tidak bisa lagi mendapatkan airdrop seperti yang gue sudah bahas di video gue sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi airdropnya itu belum selesai ya. Buat kalian yang kemarin sudah pegang atau hold Lunsi dan USTC, kalian dapat baru 30% kemungkinan besar. Ya karena ya rata-rata kemungkinan besar nonton video gue ya bukan whales yang memegang jutaan Luna. Kalau megang jutaan Luna, ya lu nggak dapat sama sekali. Ya, jadi buat yang kemarin yang dapat airdrop itu adalah Luna di bawah 1 juta kalau nggak salah, dan UST di bawah dari 500.000. Ya, otomatis 90% dari viewers gue lah kurang lebih seperti itu. Ya, jadi buat kalian yang berpikir bahwa airdropnya sudah selesai, belum. Ya, airdropnya akan terus berlangsung sampai 2-4 tahun ke depan, tergantung lu masuk ke kelas mana. Ya, kalau kita kemungkinan besar akan 2 tahun ke depan. Ya, jadi sekali lagi buat kalian yang masih terus ingin ikutan airdropnya, atau lebih tepatnya masih terus ingin recovery program dari Luna, jangan dijual dulu Luna Classic maupun UST Classic kalian. Ya, karena akan ada airdrop setiap bulannya. Jadi untuk sekarang, jujurnya gue cukup kaget. Ya, secara price action, Luna cukup bertahan.
Ya, awalnya gue pikir akan tiang-tiang dan ya tamat gitu ya. Ada possibility ke sana. Tetapi dengan price action seperti ini, ya, walaupun sempat ya bikin tiang ke $17 dan turun lagi, tetapi overall masih cukup tertahan. Di sini dia di H1 tertahan oleh MA20 lah, bisa dibilang ya. Main support dia sekarang di MA20 dan 50 di H1. Nah, jadi tinggal kita lihat nih, semoga saja Luna bisa mempertahankan terus harga dia dan bisa pelan-pelan mulai recover. Ya, karena lagi-lagi ini dampaknya luar biasa besar dan andaikan Luna ya bisa recover seperti dulu Ethereum, ini bisa menjadi sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, tapi baik lagi ya, sampai sekarang ini kita bisa lihat ini masuknya ke satu aset yang sangat high risk. Karena ini adalah literally recovery plan. Ya, jadi ya walaupun kita masih berharap untuk terus naik, jangan sampai kalian jadi berspekulasi murni di sini ya. Kalau kalian mau coba-coba boleh, tapi jangan sampai all in berpikir ini pasti akan naik sampai kayak dulu lagi harga $100 ya. Karena kalau sampai bisa sampai ke $100 pun itu butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Luna USDT. Dan buat kalian yang tertarik untuk ya pengen akumulasi Luna lagi gitu ya, tapi sekali lagi gue ingatkan jangan terlalu besar ya, bisa pertimbangkan di Gate.io dengan link referral kita di bawah. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat sayangnya dia gagal mempertahankan MA20 sebagai support ya. Dia kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi close di 1940 alias di bawah dari struktur maupun MA20 ya. Jadi sangat disayangkan sekali. Tetapi ya masih ada kesempatan ya, karena kenapa? Hanya beda $3 dari 1943 ya. Jadi ada kemungkinan ini dia masih bisa bertahan ke atas ya karena tipis close-nya ya. Jadi tentunya pada hari ini yang menjadi PR bagi Ethereum adalah bisakah Ethereum kembali lagi trade di atas atau close daily di atas dari MA20 dan 1943 USD ya. Dan apabila bisa dan bisa terus bertahan di sini membuat daerah demand dan lanjut lagi ke atas, tentunya akan sangat baik. Tetapi menurut gua lagi-lagi untuk yang bisa membuat seperti itu lebih ke demand dari Bitcoin. Ya, andaikan Bitcoin hari ini bisa close di 32.000 ya, seperti week di atas kemarin ya. Kemungkinan untuk Ethereum bisa melakukan itu cukup besar ya. Tapi andaikan Bitcoin mungkin retest lagi daerah MA20 dan juga daerah 29.700 ya, ada kemungkinan Ethereum pun akan lanjut lagi masuk ke price range di bawah sini ya, dan mungkin akan sideways dari sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya. Jadi untuk Ethereum sekarang ya berarti tidak support di atas kita anggap dulu jangan dibeli dulu ya, karena lagi-lagi jebol kemarin walaupun tipis. Jadi yang tinggal tersisa adalah konservatif di daerah 1780 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan Cardano sepertinya dia mulai menemukan momentumnya sendiri ya, which is good. Karena dalam beberapa minggu bahkan arguably bulan ya, Cardano seperti tidak punya momentum sendiri ya. Nah, kalau kita lihat dari 2 hari kemarin, peningkatan Cardano nggak main-main ya. Sampai ke daily close kemarin 31%. Sampai week itu peningkatan sebesar 43% dalam 2 hari ya. Nah, lagi-lagi ini ditahan oleh siapa? Oleh Bollinger Band ya. Jadi untuk sekarang yang menjadi main resistance bagi Cardano adalah upper band dari Bollinger Band di daily. Nah, untuk sekarang ya, jadi buy limit tentunya ada sedikit update. Ya, kalau kemarin itu kan buy limit di 52 sen. Sekarang MA20 buat kalian yang masuknya ke agresif ya. Cardano bisa pertimbangkan di MA20 di 53 sen ya. Untuk yang konservatif seperti biasa bisa tetap bersabar di daerah 44 sen. Ya, nah semoga saja buat kalian yang sudah pasang di 44 sen kemarin ya, tanggal 27 Mei, 28 Mei sudah dapat posisi. Nah, kalau kalian dapat dari posisi situ, luar biasa ya. Untungnya nggak main-main ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya. Sekali lagi gue ulangi, untuk buy limit bisa pertimbangkan 2 posisi ya. Posisi pertama adalah di sini MA20. MA20 ini masuknya ke agresif high risk yaitu di 53 sen, dan untuk yang konservatif bisa tetap bersabar di daerah 44 sen. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX dan kita bisa lihat dengan sangat jelas AVAX ke reject oleh MA20 dan melanjutkan pola bearish dia ya. Di sini kita bisa lihat high, lower low, lower high,
lower low, dan hari ini terbentuk lagi lower high baru ya. Jadi untuk AVAX sekarang belum ada pertanda untuk reversal ya, masih cukup terbentuk pola bearish yang jelas ya. Nah, jadi kita bisa lihat terakhir kali AVAX kena MA20 cukup ya mengenaskan ya. Terakhir kena itu di tanggal 5 Mei, dan kita lihat di 5 Mei dia dropnya sangat ekstrim ya, kapitulasi yang cukup bikin mual. Terendahnya sampai 68% minusnya ya, dan ternyata itu juga nggak selesai, masih lanjut lagi ke bawah ya. Jadi cukup apa ya, bisa dibilang cukup mengerikan MA20. Nah, jadi untuk sekarang tentunya ya PR-nya ya menaklukkan MA20. Walaupun mungkin terdengarnya apa ya, ya baru dibilangin ini bisa dibanting oleh 20. Sekarang PR-nya itu, ya mau tidak mau ya. Selama dia masih takut terhadap MA20, ya terus akan menjadi resisten ya. Sama seperti BTC. BTC MA20 tadinya sangat menyeramkan sekali ya, tetapi akhirnya dengan dia menemukan momentum, ya bisa dijebol juga. Nah, tetapi ya selama AVAX masih belum bisa mengikuti Bitcoin, ya sudah mau tidak mau akan terus cenderung bearish ya. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat masih tersisa satu, ya sebenarnya masih ada dua ya, masih ada dua averaging ya. Yang pertama adalah untuk kalian yang medium sampai ke high risk itu di daerah $22 lebih 44 sen, dan buat kalian yang cenderung ke konservatif bisa pertimbangkan di $9 lebih 45 sen, di mana itu adalah summer low dari 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan kalau untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa PR dia minimal satu sudah beres ya. Dia MA20 sudah tembus pada tanggal 30 Mei lalu, dan kemarin ya berhasil mempertahankan MA20 sebagai support walaupun pada hari ini sudah dites lagi ya. Jadi tentunya PR dari Polkadot ada dua. Ya, yang pertama yang paling penting adalah mempertahankan harga di atas dari MA20. Karena lagi-lagi seperti yang gue bilang, MA20 sebelumnya adalah resisten yang sangat menyeramkan bagi Polkadot. Bahkan bisa dibilang buat seluruh kripto aset maupun risk on aset. Ya. Jadi untuk sekarang ya Polkadot seperti yang gue bilang, pertama PR-nya mempertahankan diri di atas dari MA20. Ya, jangan sampai close di bawah lagi alias breakdown lagi. Yang kedua, kalau bisa dia retest daerah $10 lebih 90 $10 lebih 89 sen ya, dan close daily di atas itu. Andaikan dia berhasil close daily di atas dari $10 lebih 89 sen, itu bisa menjadi pertanda bahwa Polkadot makin ada ciri-ciri untuk bisa reversal. Ya, tapi kalau dia breakdown lagi ya sudah, berarti akan cenderung ke sideways lagi ya. Jadi kurang lebih untuk Polkadot tinggal tersisa satu posisi ya di $8 lebih 62 sen. Tapi seperti yang gue bilang, kalau gue pribadi akan skip dulu ya. Karena kenapa? $10 89 sen ini adalah summer low. Ya, gue sudah bilang aset yang dia belum bisa mempertahankan atau menembus lagi summer low, gue nggak akan tambah lagi posisi. Ya, karena resiko buat dia downside-nya lebih besar. Ya, jadi buat kalian yang akumulasi di daerah $8 lebih 62 sen, ini masuknya ke ya agresif banget ya. Karena kenapa? Andaikan sampai Bitcoin lanjut ke 200 weekly, ini siap-siap akan jatuhnya cukup menyeramkan ya. Contoh kasus seperti Cardano waktu dia tembus summer low ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB atau Binance ya. Dimana kita bisa lihat sejak dia berhasil reclaim MA20 pada tanggal 28 Mei, dia cukup baik ya dalam beberapa hari selanjutnya bisa mempertahankan terus. Bahkan pada tanggal 30 Mei dia malah loncat dari sini ya, which is good. Ya loncat ke atas tentunya bukan ke bawah. Dan kemarin ya, dia membuat pola yang cukup mirip seperti Bitcoin ya, sama-sama membuat spinning top. Ini menunjukkan bahwa para partisipan markets bingung mau naik atau mau turun ya. Tetapi kalau bearish lebih cenderung sedikit ke bearish. Tapi overall cukup mirip seperti Bitcoin ya. Bitcoin juga membuat spinning top. Jadi untuk sekarang BNB tentunya yang menjadi PR besar bagi dia adalah mempertahankan MA20 lagi. Yang sekarang ada di daerah $308. Ya, atau lebih tepatnya 308,8 ya. Jadi sekali lagi untuk kalian yang ingin akumulasi BNB ya, buat yang agresif tentunya ya, bisa pertimbangkan di MA20 di 308,8. Dan buat kalian yang lebih cenderung ke konservatif, bisa tetap bersabar di daerah 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan kalau ada yang bilang, Bang, ini nggak kena-kena nih Bang, ya sudah, ambil resiko lebih besar, ambilnya di MA20. Ya, karena gini, seperti yang gue bilang, kita sebagai seorang trader harus memutuskan kita jenis trader seperti apa. Apakah kita lebih agresif atau tidak. Kalau kita lebih agresif, ya kita harus siap dengan resiko kita kemungkinan besar akan lebih gampang nyangkut dibandingkan dengan konservatif. Dan konservatif juga harus siap dengan resiko mungkin mereka akan cenderung lebih sedikit nyangkut dibandingkan yang agresif.
Tetapi harus siap-siap juga resiko dia banyak ketinggalan kereta, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Sekali lagi gue ulangi, MA20 di 308,8. Dan buat yang konservatif bisa di 263,6. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Dan untuk Phantom, kita bisa lihat lagi-lagi di reject oleh daerah 43 sen. Ya, atau sekitar, ya lebih tepatnya 43 lah kalau kita buletin ya, masih ke bawah. Di mana pada tanggal 21 Mei, 22 Mei, tanggal 23, dan tanggal 24, dia di reject dengan sangat jelas sekali. Ya. Dan setiap kali kita bahas Phantom, kita sekali lagi diingatkan bahwa technical analysis really works. Ya. Tetapi as a tool, bukan sebagai dukun pribadi kita. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada possibility ini bisa menjadi double top. Ya, kalau double top tentunya ini adalah pola yang bearish. Ya, karena double top kurang lebih bisa seperti ini. Ya, karena ini benar-benar jadi double top. Nah, ada kemungkinan bisa turun lagi ke bawah. Ya. Nah, tentunya ya ini masih ada kesempatan. Ya, kesempatannya dengan apa? Dengan Phantom bisa mempertahankan MA20. Ya, kalau MA20-nya bisa dia pertahankan dan dia bisa mantul di sini, menemukan momentum lagi dan close daily di atas dari 43 sen. Nah, ini ada kesempatan yang cukup baik untuk Phantom. Ya, tapi lagi-lagi kita lihat apakah dia bisa mempertahankan MA20-nya atau tidak. Ya. Jadi sekali lagi ya, gue ingatkan, teknik analisis itu adalah soal probabilitas. Ya, probabilitas, misalkan 90% probabilitasnya menang. Apakah itu pasti menang? Ya enggak. Ya, itu disebutnya apa? Probabilitas. 90% kemungkinannya menang. 10% masih kemungkinan kalah. Gitu. Jadi maka dari itu ya, jangan sampai kita berpikir bahwa teknik analisis ini adalah suatu hal yang mutlak. Ya, jadi kita harus melihatnya dalam kacamata probabilitas. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk MA20 masuknya ke agresif ya di 37 sen atau kalau dibuletin ke 38 sen. Buat kalian yang medium risk bisa dipertimbangkan di 34 sen. Dan buat kalian yang lebih masuknya ke konservatif bisa pertimbangkan di 30 sen. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.